Shalom, selamat pagi sobat muda sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sobat muda sekalian, hari ini saya akan mengajak Anda untuk belajar firman Tuhan. Apa itu belajar firman Tuhan? Mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Bukankah setiap minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan di gereja? Masih perlukah kita belajar firman Tuhan? Mari kita lihat bagaimana apa itu firman Tuhan dan mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Apa itu belajar firman Tuhan? Sama seperti kita belajar di sekolah, demikian juga kita belajar firman Tuhan. Di sekolah kita mendapatkan pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Nah, demikian juga belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan adalah cara kita mendapatkan pengetahuan tentang Kristus. Siapa Tuhan itu? Nah, inilah hal yang sangat penting ketika kita belajar firman Tuhan. Dan yang kedua, belajar firman Tuhan adalah makanan rohani yang bisa membuat kita bertumbuh di dalam Kristus dengan baik. Mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada manfaat yang kita dapatkan ketika kita belajar firman Tuhan. Yang pertama, mengajar. Tentunya mengajar kita bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, pasti ada kesalahan yang kita berbuat. Nah, dengan kita belajar firman Tuhan, kita mengetahui apa kesalahan yang telah kita perbuat. Kita melihat, sudahkah saya sesuai dengan firman Tuhan? Nah, yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Luar biasa firman Tuhan ini. Setelah kesalahan kita dinyatakan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kelakuan. Nah, setelah kita diperbaiki kelakuan, yang keempat adalah mendidik kita dalam kebenaran. Nah, ini yang sangat penting supaya mendidik kita di dalam firman Tuhan. Ada salah satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Kisah 17 ayat 11. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang-orang Yahudi di kota Berea ini ya. Jadi mereka menerima firman Tuhan, kemudian mereka menyelidiki firman Tuhan, apakah benar demikian? So, sobat muda, ini yang sangat penting. Ketika kita mendengar firman Tuhan, lebih baik kita harus juga menyelidikinya. Supaya ini bermanfaat bagi diri kita. Dan tentunya hati kita akan menjadi lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah tahu apa itu belajar firman Tuhan. Mengapa kita belajar firman Tuhan? Pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan? Yang pertama adalah kita perlu pembina atau pembimbing rohani bagi diri kita agar bisa mengarahkan hidup kita. Ketika kita belajar firman Tuhan, ada pembina yang mengarahkan kita, mengajar kita bagaimana belajar firman Tuhan. Dan tentunya pimpinan dan bimbingan dari Roh Kudus itu perlu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada buku materi yang akan kita bahas setiap minggunya. Di dalam pertemuan belajar firman Tuhan, ada buku materi yang akan kita bahas setiap minggunya. Kita mengisi buku, kemudian membuka Alkitab, mengetahui semua jawaban-jawaban pertanyaan itu ada di dalam Alkitab. Tentunya semakin kita belajar firman Tuhan, semakin banyak kita pengetahuan tentang firman Tuhan, dan semakin banyak menuntun kita untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah hati kita. Apakah kita sedia untuk diajar firman Tuhan? Dan yang paling akhir adalah semangat untuk belajar firman Tuhan. Karena semua itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita semangat untuk belajar firman Tuhan? So guys, sobat muda sekalian semuanya, apakah Anda mau belajar firman Tuhan? Segera hubungi dan pembina Anda untuk Anda belajar firman Tuhan. Supaya Anda lebih baik lagi di kehidupan yang saat ini.
Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.